Halo semua teman-temanku Cancer, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga happy ya. Oke, ini adalah general reading, love reading dengan tema pesan cinta untuk zodiak Cancer gitu ya. Bacaan ini sifatnya universal, jadi tidak akan cocok untuk semuanya. Ambillah sisi yang terbaik dari readingan dan yang negatif, yang tidak baik abaikan saja, serta aminkan saja jika memang ada energi positif ya yang itu mengarah pada harapan di masa depan agar benar-benar bisa terrealisasi di dalam kehidupan kalian semua gitu ya. Oke. Jika kalian membutuhkan personal reading, kalian bisa hubungi aku via WA ya. Dan di bulan Juni ini ada promo, silakan join saja ya. Oke, terima kasih. Oke, aku akan tarik energi kalian, teman-temanku zodiak Cancer secara umum, secara universal. Oke. Pesan cinta untuk zodiak Cancer. Ada yang jatuh. Wow. Oke. Pesan cinta untuk zodiak Cancer. Teman-teman Cancer. Wow. Tidak baca kartu terbalik ya. Bagi kalian yang membutuhkan kok jatuh semua. Bagi kalian yang membutuhkan kartu tarot ya, Lenormand atau Oracle, kalian bisa WA saja ya. Ada promo gratis ongkir ya untuk Pulau Jawa ya. Oke. Pesan untuk zodiak Cancer, kalau nggak ada yang jatuhnya terlalu banyak, kita tarik aja ya. Pesan untuk zodiak Cancer. Ada yang buka dua. Pesan untuk zodiak Cancer. Pesan cinta ya, pesan cinta untuk zodiak Cancer. Oke. Wow. Mungkin kalian berdealing dengan zodiak Leo ya di sini ya. Cancer dan Leo. Energi kuatnya Leo ya. Oke. Atau Aries, Sagittarius juga bisa. Energi apinya cukup kencang ya. Elemen apinya kencang. Oke. Kita mulai. Energi utama dalam readingan ini adalah nomor 17 ya. Dimana aku melihat sebuah hubungan ya, seseorang berada pada hubungan yang tidak seimbang, yang terlalu banyak memberi atau terlalu banyak menerima di sini ya, sehingga membuat pasangannya menjadi sering susah gitu, sering galau, sering overthinking gitu ya. Oke. Dan aku lihat ini berhubungan, ketidakseimbangan ini berhubungan erat dengan berkaitan erat dengan materi ya. Aku lihat seseorang hanya memberi berupa materi kepada pasangannya untuk membuat dia bahagia dan selalu bersama dengan pasangannya gitu ya. Jadi uang sebagai pengikat gitu ya. Aku lihatnya seperti itu. Dan dimana ada kejenuhan dari pasangan yang selalu memberikan materi ini, bahwa dia mulai sadar
pasangannya tidak mencintai dia, tapi hanya membutuhkan dia dari sisi materi saja. Oke. Dan aku lihat di sini kalian apa ya, memandang hubungan ini terlalu mudah gitu ya, atau kalian memandang pasangan kalian terlalu mudah gitu, jadinya tidak ada keseimbangan gitu ya, atau keselarasan dalam cara berpikir atau cara memandang suatu hubungan, sehingga seseorang di sini yang terus memberi merasa kesepian, merasa tidak dihargai, merasa ditinggalkan, merasa diabaikan ya. Aku lihat di sini, sehingga pasangan yang selalu memberikan akhirnya ragu, akhirnya berada di puncak keraguannya gitu ya. Apakah hubungan ini masih worth it, atau hubungan ini harus diputuskan gitu ya. Aku lihat seperti itu, dimana gitu ya, kalau kita ingin melihat dari lubuk hati pasangannya ini yang selalu memberi, dia masih cinta, dia tidak mau hubungan ini berakhir, tapi di satu sisi dia juga tidak mungkin hubungan hanya berlandaskan pada materi gitu. Kalau dia tidak punya materi lagi, apakah pasangannya masih mau sama dia gitu ya. Jadi dia berusaha untuk berpikir logik gitu ya, berpikir dengan logikanya, dimana pasangan seseorang di sini itu masih menyukai atau masih berfokus pada kesenangan duniawi, hidupnya sangat hedon gitu ya, suka beli barang-barang yang penting nggak penting, pokoknya diberi asal dia suka gitu ya. Oke. Dimana perasaan pasangan dari yang selalu memberi ini gitu ya, dia memiliki ketulusan sebenarnya pada pasangannya, tapi pasangannya karena sikapnya dan sifatnya masih kekanak-kanakan dan hedon gitu ya, membuat seseorang ini juga merasa bahwa segala cintanya gitu ya, seseorang ini berpikir bahwa pasangannya hanya menilai perasaannya, cintanya dengan materi gitu, dan itu sangat dangkal sekali. Sedangkan seseorang di sini itu tulus sekali gitu pada pasangannya ini, dan memiliki pengharapan yang lumayan tinggi ke depannya, yaitu untuk ke jenjang pernikahan gitu ya. Dan karena pengharapan yang terlalu tinggi itu, dan kenyataannya pasangannya bukanlah seseorang yang bisa diajak serius, bisa diajak berkomitmen jangka panjang. Hal ini membuat beban dan penderitaan, memicu timbulnya rasa sakit hati di sini, karena segala hal yang telah dilakukan terasa sia-sia. Hubungan ini juga sudah dilalui begitu panjang, jadi sudah berhubungan agak lama, jadi menimbulkan luka yang dalam gitu ya. Aku lihat seperti itu. Oke. Dimana pasangannya gitu ya, pasangan seseorang ini sangat manipulatif, sangat drama gitu ya. Kalau nggak dituruti, dia akan ngambek gitu ya, mudah ngambek. Dan seseorang di sini tidak bisa kalau melihat pasangannya ngambek, karena terlalu cinta juga, jadinya selalu menuruti. Dan sampai kapan hubungan seperti ini akan terus dijalani? Kan hidup kita tuh seperti roda berputar gitu ya. Tidak akan mungkin kita akan selalu kaya terus atau berlimpah materi. Pasti ada suatu momen gitu ya, kita tuh secara materi juga cukup lah, tidak sampai kekurangan gitu ya, jangan sampai kekurangan gitu ya. Dengan memiliki pasangan yang sifatnya masih hedon, apakah itu tidak membuat
kamu lelah gitu, tidak membuat seseorang di sini merasa sangat lelah gitu ya, menghadapi pasangannya yang tidak bisa dinasehati untuk lebih bijak menggunakan uang gitu ya, dimana aku lihat memang ada perbedaan usia gitu ya. Di sini seseorang yang sifatnya masih kekanak-kanakan ini masih jauh dari fokus pada komitmen gitu ya, pada pernikahan. Dia masih suka happy, masih suka jalan-jalan, masih suka hangout ke sana kemari gitu ya, dan dia tidak mau dibatasi gitu. Kalau pernikahan kan ini kan kalau orang nikah kan memang harus semuanya serba terbatas gitu. Kalau mau kemana pun harus ditemani atau bersama pasangan, dia nggak suka gitu. Dan di salah satu sisi pasangannya, seseorang yang energinya terbaca di sini, dia ingin berkomitmen, dia ingin membentuk sebuah rumah tangga gitu ya. Dan juga karena usia juga ada permintaan dari orang tua juga, aku lihat seperti itu, dimana untuk memulai suatu hubungan yang baru, seseorang di sini merasa agak malas gitu ya untuk mencari orang baru, merasa malas gitu karena sudah capek duluan, sudah pesimis duluan, karena dia karena pasangannya dia saat ini itu tidak sesuai dengan harapan ternyata, dan hubungan itu sudah dilalui dalam jangka waktu yang bukan sebentar tapi lama. Jadi untuk memulai hubungan baru ini, orang ini terasa agak malas gitu. Jadi dia masih ingin mempertahankan gitu ya pasangannya yang maunya hanya menerima dan menerima gitu ya. Dia tahu gitu kalau sudah lelah, tapi dia masih memaksakan untuk menjalani hubungan ini gitu ya. Oke, dia tahu dia harus move, tapi dia males kalau mencari orang baru, dimana dia berpikir kalau dia pergi dari hubungan ini atau hubungan ini diputuskan gitu ya, dia harus harus memulai kembali, memulai dari awal lagi, mulai mengenal lagi orang baru itu, mulai pendekatan lagi, dan itu membuat dia capek gitu. Dia lebih nyaman ya sudah sama pasangan yang ini, dia tahu baik buruknya gitu, tapi dia di satu sisi juga merasa lelah gitu ya, ada kartu cambuk di sini gitu. Jadi kan ya serba repot gitu ya. Aku yang baca kartu ya agak gemes gitu ya. Kalau ini orangnya agak ragu-ragu mau maunya maju tapi ya mundur gitu. Dia pikirannya menuntun dia untuk maju, tapi langkah dia itu mundur gitu. Agak takut gitu di sini ya. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya ya. Pesan cinta untuk zodiak Cancer. Wow, ada yang jatuh satu. Oke. Di sini sangat terlihat ya bahwa seseorang merasa terkurung, merasa terpenjara dengan perasaannya sendiri atau dengan pasangannya sendiri gitu ya. Dia merasa terkurung gitu ya oleh pasangannya, padahal dia bisa move kalau mau gitu ya. Oke, sangat lucu sekali gitu ya. Dia tahu dia tersiksa, tapi dia secara entah sadar ataupun tidak gitu, dia menikmati penderitaannya gitu ya. Oke, pesan cinta untuk zodiak Cancer di sini ya. Ya, pasangan orang ini gitu ya, yang tadi aku katakan klarifikasi ini ya, dia masih senang kumpul sama teman-temannya, masih senang jalan-jalan gitu ya. Dia nggak bisa gitu, belum siap lah untuk dijadikan seorang suami atau istri di sini ya. Dia masih senang kumpul-kumpul, masih ya menyelami kesenangan duniawi gitu ya.
Oke, dan untuk pasangannya yang terbaca energinya di sini, kalau kamu resonate, kamu butuh wisdom, kamu butuh kebijaksanaan untuk melihat hubungan ini senyata-nyatanya, gitu ya. Oke, agar kamu tahu kamu tuh menderita, kamu tuh beban dalam apa komitmen ini, dalam hubungan ini. Tapi kamu tuh untuk keluar itu malas gitu loh, kamu masih sayang gitu dengan hubungan ini dan mungkin dengan pasanganmu ini gitu loh ya. Oke, jadi kamu butuh wisdom gitu ya. Dan di sini aku merasakan gitu ya, ada energi yang gelap gitu ya. Karena sifat hedonis, kekanak-kanakan itu adalah termasuk sifat yang negatif gitu. Jadi ya, untuk bisa merubah pasanganmu yang sifatnya kekanak-kanakan, yang hedonis hidupnya, yang hanya mau menerima saja, itu akan butuh proses yang panjang gitu loh, untuk kamu untuk dia berubah lah. Kita nggak bisa merubah manusia gitu, kita memang tidak bisa gitu, dan memang tidak akan pernah bisa merubah manusia. Maka dari itu pasanganmu bisa berubah ya, tapi itu butuh proses. Akankah kamu siap gitu ya untuk menanti dia berproses dan berubah gitu ya? Karena aku lihat usia kamu di sini juga sudah matang gitu ya. Dan menurut aku gitu, kalau kamu melihat ini dengan bijaksana, ya, kamu akan keluar dari hubungan ini dan mencari orang baru, sehingga kamu tidak buang-buang waktu ya. Oke. Dan seperti yang aku katakan barusan ya, ini kartu klarifikasi, kamu diminta untuk berpikir ulang gitu ya. Berpikir ulang, menimbang apa yang baik untuk kamu gitu ya. Kamu harus fokus pada diri kamu harus fokus untuk masa depan kamu ya. Kamu tidak bisa menyia-nyiakan waktu kamu, masa depan kamu untuk menanti seseorang yang masih harus berproses dalam kehidupannya ini gitu, untuk jadi lebih dewasa lagi gitu ya. Oke. Pesan cinta untuk zodiak Cancer. Wow. Pesan cinta untuk zodiak Cancer ya. Oke. Ya, dimana kamu harus melihat jauh ke depan ya, melihat apa sih yang kamu tuh inginkan dari seorang pasangan. Apakah pasanganmu saat ini itu adalah orang yang tepat untuk kamu ajak komitmen, untuk kamu jadikan pasangan hidup? Apakah nanti kalau memang sudah menikah, apakah kamu bisa happy gitu ya bersama dia, atau kamu bisa menerima sisi hedon dia, sisi manja dia gitu ya, sisi ngambek dia gitu ya. Kamu harus kalau kamu bersama dengan pasanganmu ini yang sifatnya seperti ini, kamu harus selalu bisa membahagiakan dia, karena egonya masih tinggi, inginnya dibahagiakan gitu ya, bukan mau membahagiakan gitu, mau sama-sama saling membahagiakan, tapi dia ingin dibahagiakan saja gitu ya. Dimana kamu juga harus sadar bahwa yang kamu butuhkan itu adalah pasangan yang seimbang, yang bisa saling memberi dan menerima gitu ya. Kamu mencintai dia dan dia mencintai kamu, tidak ada keegoisan di sini ya. Yang ada hanyalah aku dan kamu gitu, yang sama-sama tahu dan mau gitu ya. Kalau pasanganmu ini hanya mau aja, nggak mau tahu gitu ya. Oke. Dimana kartu ini menjelaskan gitu ya, untuk kamu, kamu seharusnya melakukan ini loh, berpaling ke sisi yang lain. Dan siapa tahu ada orang baru yang energinya sedang mendekat kepada kamu, dan itu adalah jodoh kamu. Kita nggak pernah tahu orang yang di depan kita adalah jodoh kita nggak pernah tahu ya. Jodoh adalah misteri kehidupan gitu ya. Jadi teruslah melangkah gitu, jangan takut ya. Berikanlah kesempatan pada dirimu sendiri untuk menemukan ya belahan jiwamu gitu loh.
jangan kamu pasrah gitu ya. Aku lihat kamu pasrah orangnya gitu, pasangannya toksik, kamu ya sudahlah gitu, daripada aku nggak punya pasangan gitu. Jangan seperti itu ya. Kalau kamu divine maskulin, kamu diharapkan lebih berani gitu ya. Nggak usah khawatir meskipun kamu divine feminim, nggak usah takut nggak punya pasangan. Kita diciptakan oleh Tuhan ya, kita lahir di dunia ini pasti memiliki pasangan ya. Tinggal kita harus apa ya, kita harus fokus gitu pada diri kita dulu, memperbaiki apa yang kurang baik gitu ya, harus dirubah dulu. Ada energi ada energi Taurus ya di sini. Oke. Energi Taurus adalah energi tentang kestabilan. Kamu tidak memiliki kestabilan dalam emosi kalau kamu terus berada di dalam hubungan bersama pasanganmu yang seperti ini. Dimana inilah momen untuk kamu melakukan langkah pertama kamu gitu ya. Jika kamu mau move, ayo move gitu. Yakinlah dengan sepenuh hati, jangan ragu-ragu, dan carilah konklusi ya, apa solusi yang terbaik untuk diri kamu ya. Dan ini carilah solusi yang dimaksud adalah apa sih yang kamu mau dari seorang pasangan. Apakah kamu apakah benar gitu ya, dengan hanya memberi kamu bisa happy, atau kamu hanya lagi menyenangkan pasanganmu yang pasanganmu tidak pernah berpikir gitu loh untuk menyenangkan kamu ya. Itu harus kamu pertimbangkan di sini. Oke, inilah readingannya teman-temanku Cancer, semoga ini bermanfaat ya. Jikapun tidak resonate, tetap relax ya. Anggaplah ini fun reading, ambillah sisi-sisi yang terbaik dari apapun yang terbaca kali ini gitu ya. Salam bahagia dari aku, bye bye.